Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi, dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kemudian kita diperlihatkan Atami Korpi yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia. Namun ketika usianya semakin tua, Atami memilih untuk pensiun dan menjadi penambang emas. Kali ini dia menambang di wilayah bernama Lapland yang merupakan bekas medan perang. Atami sendiri tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia selalu melarat di pertambangan. Selain berbekal tenda untuk tidur, Atami juga ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu hari Atami mendapatkan jackpot saat menggali tanah. Biasanya dia cuma mendapatkan serpihan emas kecil di dalam sungai, tapi kali ini dia benar-benar menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya ia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan. Namun dalam perjalanannya, dia bertemu dengan pasukan Nazi yang sedang menuju ke Jerman. Anak buah Hitler ini mempersilahkan Atami untuk lewat, walaupun sambil menertawakan kakek tua itu. Mereka membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh, apalagi setelah melakukan gencatan senjata. Akhirnya Atami pun berkuda dengan sangat kalem, tapi di sepanjang jalan dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan kejam. Mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi, namun dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka. Sebut saja dia Sueb. Mau tak mau Atami pun harus turun dari kudanya. Man, there's nothing down there. Sueb kemudian menggeledah kuda dan tas milik Atami yang semuanya berisi emas. Tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar bisa membawa bongkahan emas tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu kalau yang sedang dihadapi adalah manusia paling kejam di zamannya. Atami yang sudah geram pun langsung membrutal tanpa ampun. Thank you. Dan hanya dengan sebuah pisau dia mampu membunuh semua tentara itu. Keributan tersebut pun terdengar oleh atasan Sueb yang bernama Bruno. Dia dikenal sebagai komandan peleton yang sangat kejam. Saat mengecek tempat kejadian, Bruno menemukan bongkahan emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya terbunuh, Bruno pun langsung mengejar Atami dan menembaknya dengan tank baja. Untung saja Atami dan kudanya bergerak dengan cepat, sehingga dia selamat dari serangan itu. Tapi sialnya dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun tanpa disangka, Atami berhasil selamat dari kematian, padahal ledakan tersebut bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Lalu beberapa saat kemudian Bruno dan pasukannya kembali muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup. Bahkan Atami pun tampak masih bugar, dan karena penasaran dengan kekuatannya, Bruno pun menyuruh asistennya yang bernama Wolf untuk menembak Atami. Akan tetapi lagi-lagi Atami tersebut mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu Bruno akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi dari balik asap. Sialnya anak buah satu ini harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Masih belum jerah, Bruno lagi-lagi menumbalkan anak buahnya. Dia harus melakukan ini untuk menghabiskan sisa ranjau yang ada, sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami. Tetapi Bruno mulai berpikir, kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka dia akan kehabisan pasukan,
dan oleh karena itu dia pun menyuruh Wolf untuk memanggil 2 tawanan perang dari mobilnya. Selagi menunggu Wolf, Bruno berjalan ke depan, lalu menemukan kalung militer milik Atami. Setelahnya Bruno dan pasukannya kembali mencari Atami, dan untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh 2 tawanan untuk berjalan di depan. 2 tawanan itu bernama Aino dan Sano. Di sisi lain, Wolf baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya dia menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet, dan sebagai pembalasan dendam, Atami membantai 300 tentara Soviet seorang diri. Selain itu, dia juga dijuluki The Immortal, yang berarti orang yang tidak bisa mati. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Bruno tetap ingin membunuhnya. Dia mengatakan kepada Wolf kalau rombongan ini akan dieksekusi oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Kalau rombongan ini akan dieksekusi oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Apabila ingin selamat, Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Bruno, yaitu membunuh Atami dan mengambil semua emasnya. Sementara itu Atami sendiri memilih untuk beristirahat sejenak. Dia berteduh di samping bangkai mobil perang, lalu mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian Atami mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Bruno. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil tersebut. Dengan lincahnya, Atami langsung masuk ke dalam kolong mobil tanpa terdeteksi. Selagi bersembunyi, dia sengaja membocorkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Gasoline! Setelah itu dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Walaupun ditembak ratusan peluru dan juga dikejar anjing pelacak, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Bahkan dia nekat membakar dirinya sendiri, lalu melompat ke dalam danau. Di sini Bruno menunggu Atami naik ke atas permukaan, karena sekuat apapun manusia, pasti butuh yang namanya nafas, dan benar saja Atami muncul ke permukaan. Bruno pun langsung memberi perintah untuk menembak, lalu tak berselang lama air danau menjadi merah. Di sini Bruno yakin kalau Atami telah tewas, oleh karena itu Bruno menyuruh anak buahnya menyelam dan mengambil emas milik Atami tersebut. Namun tak disangka-sangka, melihat air danau semakin merah, Bruno memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam, tapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya. Dan hal itu pun membuat salah satu bawahan Bruno ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk kabur dari sampan, tetapi nyawanya tidak bertahan lama karena Wolf berhasil menembaknya. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan, lalu menggunakan tubuh bawahan Bruno sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami mampu menjauh dari kejaran Bruno dan prajuritnya. Kemudian dia balik ke kampung halamannya. Namun setibanya di sana semua rumah warga sudah terbakar habis. Atami pun terkejut bukan main, karena tidak punya tempat untuk istirahat. Akhirnya Atami tidur di rumah kosong. Di sana dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya. Dan beberapa saat kemudian anjing kesayangannya muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Tapi kali ini Atami tidak dapat lolos dari jebakan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Bruno yang menggantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik tubuh Atami menjadi kaku. Dan setelah dicek oleh Bruno, Atami ini benar-benar sudah tewas. Namun setelah kepergian Bruno, Atami kembali bernapas. Dia menusukkan besi ke kakinya agar dia bisa menopang tubuhnya sampai pagi. Dengan begitu dia bisa bertahan hidup sampai ada pesawat yang lewat.
Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang, walaupun dia harus berhadapan dengan dua pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menodongkan pistol ke arah Atami, tapi dengan cepat Atami membunuhnya hanya dengan satu kaki. Dan setelah kematian Muller, kini giliran pilot yang bernama Albert menjadi korban brutal Atami. Dengan santainya Atami menghantam kepala Albert sampai bocor. Atami tidak langsung membunuhnya karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Bruno. Atami pun bertukar pakaian dengan Albert. Namun sebelum itu, dia membersihkan luka-luka tubuhnya terlebih dulu. Dengan luka sebanyak itu seharusnya Atami sudah lama mati, tapi entah bagaimana energinya lebih kuat dari orang-orang lainnya. Singkat cerita, Atami mengirim pesawat milik Albert untuk mencegat Bruno dan rombongannya. Dan tidak hanya menghalangi jalan, dia juga telah menghabisi Albert di dalam pesawat. Bruno pun terkejut sekaligus merinding ketakutan. Bruno yang sudah ketakutan akhirnya menyuruh pasukannya untuk pergi. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat senang, terutama si Aino sebagai sesama orang Finlandia. Wanita ini percaya kalau Atami benar-benar kembali. Menurutnya orang seperti Atami itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang mengganggunya. This is not about who's the strongest. Dan benar saja, selesai Aino berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian Atami muncul dari bawah mobil. Dia segera membagikan senjata kepada para tawanan sehingga mereka bisa menghabisi secara bersama-sama. Tetapi sebelum itu, Atami dan Aino harus membajak mobil tawanan tersebut. Setelah membajak mobil, Atami melompat ke atas tank baja. Sedangkan Aino, dia menyamakan posisi mobilnya dengan truk yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung membabi buta dengan menembak semua tentara di truk tersebut. Sementara itu Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja. Dan Bruno yang menyadarinya pun segera menjatuhkan si Atami dari atas tank. Namun dengan kekuatan penuh, Atami mampu naik lagi ke atas tank, lalu berbaku hantam dengan Wolf. Tapi karena jalan berbatu, mereka berdua pun terjatuh. Momen ini kemudian dimanfaatkan Atami untuk menghajar Wolf tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada sepeda motor menghampiri Atami. That's him. Awalnya dia mengira akan diserang oleh dua orang tersebut. Tapi setelah tahu siapa Atami sebenarnya, mereka langsung lari dengan ketakutan. Dia sudah tidak peduli dengan Wolf, karena tentara satu ini akan menjadi mangsa bagi para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Bruno dan anak buahnya telah sampai di suatu tempat. Rencananya dia akan terbang ke tujuannya menggunakan pesawat. Bruno sengaja membunuh anak buahnya di tempat. Dia hanya menyisakan pistolnya karena tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Tapi rencana tidak semulus yang dibayangkan karena Atami sudah menghadangnya. Dan pada akhirnya Bruno dan pilotnya memang berhasil lepas landas. Hanya saja mereka tidak sadar kalau Atami sudah nyangkut di pesawat tersebut. Singkatnya, Atami berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat. Bruno pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi Atami itu. Namun usahanya sia-sia karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Keduanya pun bertarung dengan tangan kosong, dan tanpa rasa lelah pun Atami yang sangat beringas. Bruno yang merasa sudah muak, akhirnya membabi buta dengan memukuli kepala Atami sampai bonyok. Akan tetapi Atami ini benar-benar tidak bisa mati, hingga akhirnya Atami kembali bangkit, lalu menjatuhkan Bruno dengan roket balistik. Alhasil Bruno pun meledak dan hancur berkeping-keping.
Walaupun sudah menghabisi Bruno, Atami masih harus berjuang untuk tetap hidup karena si pilot telah tewas kehabisan darah dan pesawat itu pun terjatuh dengan sangat cepat. Ajaibnya Atami tetap tidak tewas dalam kecelakaan tersebut. Dia hanya tercebur di dalam lumpur selama beberapa menit. Di sisi lain, Aino dan tawanan lainnya berhasil membajak tank milik tentara Nazi. Mereka pun menangkap Wolf hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank di pusat kota agar bisa menukarkan emasnya dengan sejumlah uang. Semua orang di dalam bank pun langsung ketakutan saat melihat sosok Atami brutal. Atami kemudian menghampiri seorang teller lalu mengeluarkan semua emasnya. Isoja. Kiitos. Dan film pun berakhir.